Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya, Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Komisi 4 DPR RI menyerap masukan akademisi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur dalam rangka memperkaya substansi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Untuk memperkaya substansi revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Komisi 4 DPR RI menyerap masukan akademisi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Partisipasi akademisi dinilai penting dalam perumusan kebijakan pangan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pangga Susanto mengatakan, berbagai masukan telah dicatat mulai dari hilirisasi pengolahan produk hewani, penambahan pasal mengenai peternakan, penguatan pembibitan, hingga persoalan kelembagaan. Panitia Kerja RUU Pangan Komisi 4 DPR nantinya akan kembali membahas masukan ini bersama pemerintah untuk memperbaiki pasal-pasal terkait. Dari undang-undang yang ada, kelihatannya memang harus disempurnakan. Misalnya tadi disoroti hampir semua aspek lah, aspek pupuk, aspek bibit, aspek kelembagaan, diversifikasi, juga masalah peternakan yang selama ini kelihatannya tidak terwadai dalam perundang-undangan dan aturan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Rina Saada berharap RUU ini tidak hanya disusun untuk mewujudkan program Astacita pemerintah, namun juga harus dapat memberikan kesejahteraan petani dan menyelesaikan persoalan distribusi pupuk yang belum merata. Sekarang kan program Astacita Pak Prabowo adalah swasembada pangan. Tentunya dari undang-undang ini, yang pertama dari sisi penguatan dari sisi petaninya, kita bagaimana petani kita bisa sejahtera. Terus yang kedua dari sisi distribusi, misalnya contohnya distribusi pupuk bisa langsung menjangkau kepada petani sehingga petani tidak ada lagi yang namanya regulasi yang membuat susah gitu untuk mendapatkan akses pupuk. Dari Malang, Jawa Timur, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI sepakat untuk mengatur standar kelayakan pesawat pengangkut jemaah haji dan juga umroh dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Terima masukan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Keimigrasian, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura, Komisi 8 DPR RI sepakat untuk mengatur standar kelayakan pesawat pengangkut jemaah haji dan umroh dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umroh kepada jemaah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri mengatakan, selama ini sistem kontrak maskapai pengangkut jemaah haji dan umroh masih diatur secara tahunan. Ia mendorong sistem kontrak diatur secara jangka panjang agar maskapai bisa memastikan kelayakan armada pesawat, melakukan perawatan dan investasi pesawat, hingga perbaikan manajemen. Ia juga mendorong peningkatan penggunaan maskapai dalam negeri untuk mengangkut jemaah ke Tanah Suci. Sistem kita dalam menyewa kontrak pesawat memang harus dipastikan kelayakan dari pesawat, umur pesawat, dan juga memungkinkan kontraknya tahun jamak. Artinya jangan per tahun, kalau bisa 10 tahun, 5 tahun itu untuk memastikan juga agar maskapai itu bisa berinvestasi untuk memperbaiki manajemen maskapainya, dan juga kalaupun mau menyediakan pesawat atau beli pesawat dan lain sebagainya. Dan juga agar katakanlah maskapai nasional itu juga diberi peluang untuk katakanlah memberikan layanan terhadap jamaah haji dan umroh. Selain itu, Abidin Fikri mengatakan, RUU ini nantinya juga akan mengatur pengetatan penggunaan visa haji dan umroh untuk menekan kasus penyalahgunaan visa non-haji untuk berhaji. Ia menilai pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan data dengan pemerintah Arab Saudi untuk menekan praktek haji non-prosedural. Helmi dan Rizky TVR Parlemen melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera mengutuk tindakan Israel yang kembali menyerang fasilitas kesehatan di Gaza dan juga mendesak kekejian ini segera dihentikan melalui kerjasama Parlemen OKI dan juga negara-negara di dunia. Baru-baru ini Israel kembali menyerang fasilitas kesehatan di Gaza. Serangan udara yang menghantam rumah sakit Nasser di Khan Yunis ini dilaporkan menewaskan 3 korban dan 10 orang luka-luka.
Dalam konferensi Persatuan Parlemen Negara OKI atau PUIC ke-19, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyuarakan desakan untuk melakukan tindakan cepat dalam mengevakuasi warga dan membuka blokade bantuan kemanusiaan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengutuk tindakan brutal Israel tersebut. Ia mendesak kekejian ini segera dihentikan melalui kerjasama Parlemen OKI dan negara-negara di dunia. Serangan Israel sejak Oktober 2023 lalu dilaporkan telah menewaskan lebih dari 50.000 korban dan lebih dari 200.000 orang luka-luka. Mardani meminta Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan cepat serta terus mengupayakan gencatan senjata. Israel lagi-lagi terus melakukan tindak unilateral, tindakan yang sangat brutal, menegaskan genosida, dan kami bersyukur PBB merespon dengan sangat cepat. Kemarin itu ada satu yang saya kutip, siapapun yang togo itu melampaui batas seperti Firaun pasti akan hancur. Israel akan hancur karena sikapnya sendiri yang lebih menyukai pembunuhan, lebih menyukai genosida ketimbang duduk bersama. Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyerukan penolakan gagasan relokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza di depan pemimpin parlemen dari 38 negara anggota OKI. Mardani mengatakan seruan ini sejalan dengan sikap pemerintah. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto bukan menginginkan relokasi rakyat Palestina, melainkan ingin memberikan bantuan perawatan medis bagi para korban karena keterbatasan kapasitas rumah sakit di Gaza. Ajib dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, banyaknya persoalan mendasar dalam sistem pendidikan saat ini yang perlu dibenahi segera. Di antaranya terkait dengan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN yang tidak terdistribusi dengan tepat. Selain itu, DPR juga menyoroti rendahnya kesejahteraan banyak buruh di daerah yang gajinya saat ini bahkan lebih rendah dari buruh pabrik yang sudah memiliki skema upah minimum regional atau UMR. Lalu apa langkah DPR RI untuk mengatasi hal ini? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. Kembali bersama kami di TVR 17. DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Hal ini dilakukan untuk menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, terintegrasi, responsif terhadap perkembangan zaman dan juga merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional Indonesia. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dalam rangka menghimpun masukan publik terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk menyusun sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, terintegrasi, responsif terhadap perkembangan zaman, dan merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional Indonesia. Dalam proses revisi, Komisi 10 DPR RI mengusung pendekatan kodifikasi yang bertujuan mengintegrasikan sejumlah undang-undang pendidikan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
Langkah ini bertujuan mengatasi tumpang tindih regulasi dan menciptakan sistem yang lebih konsisten dan efisien. Banyak sekali praktek-praktek baik yang bisa diadopsi ke dalam kebijakan di tingkat nasional. Ya, pertama bagaimana untuk memeratakan pendidikan, meningkatkan akses pendidikan untuk semua. Kemudian tadi mengurangi kesenjangan, bagaimana misalnya membela guru-guru nih. Karena banyak persoalan-persoalan yang kita temukan di lapangan itu ternyata bisa ada solusinya asalkan kita di pusat sendiri mengakomodir dalam bentuk regulasi yang lebih ramah dan bersahabat. Makanya Undang-Undang Sisdiknas ini berupaya untuk menampung ya berbagai masukan maupun aspirasi dan juga contoh-contoh tadi ke dalam pengaturan yang kita buat nanti secara bertahap di DPR RI dengan melibatkan berbagai stakeholder, salah satunya tentunya dari daerah Kalimantan Timur. Yang harus saya pastikan adalah jangan sampai ada isu, oh ini undang-undang mau menghapus madrasah dan pondok pesantren. Saya pastikan tidak, justru memperkuat dan memperjelas bagaimana posisinya di dalam undang-undang Sisdiknas dan bagaimana kemudian negara harus hadir terhadap sekolah-sekolah di bawah pendidikan keagamaan, madrasah misalnya MI, MA, MTS, MAK ataupun juga kepada RA dan berikut juga pendidikan tinggi keagamaan yang dulu namanya IAIN misalnya jadi UIN dan yang lain sebagainya. Banyak persoalan mendasar dalam sistem pendidikan saat ini yang perlu dibenahi segera. Di antaranya, terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN yang tidak terdistribusi dengan tepat, bahkan tersebar ke banyak kementerian lembaga yang tidak secara langsung menjalankan fungsi pendidikan. Kondisi saat ini membuat ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan terus terjadi. Anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu tersebar ke banyak KL. Kurang lebih ada 26 KL. Padahal yang ANSI melaksanakan fungsi pendidikan itu hanya 2. Satu Kemendikdasmen, 3, sekarang ada 3. Kedua ada Kemendiktissaintek dan ketiga adalah Kementerian Agama. Ini problem kalau kemudian nanti di amandemen itu tidak disetir ulang. Jadi menurut saya nanti seharusnya mandatori 20% anggaran pendidikan setiap tahun itu harus diserahkan dulu kepada KL yang murni melaksanakan program pendidikan. Nah, saya berharap dengan kita menggali seluruh masukan yang ada di daerah ini, itu bisa membangun sebuah undang-undang yang mampu menjawab semua problem yang ada. Yang kedua, ini bisa berdampak dalam konteks jangka panjang. Mewujudkan regulasi yang inklusif dan prediktif bukanlah pekerjaan instan. Perlu reformasi dalam proses legislasi, investasi pada kapasitas kelembagaan, serta kemauan politik untuk keluar dari zona nyaman kebijakan konvensional. Itu semua diharapkan dapat terangkum dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas yang baru, sebagai hadiah terindah dari DPR untuk masyarakat Indonesia dan dunia pendidikan nasional. Tim Was Haji DPR RI terus mematangkan persiapan untuk mematangkan pengawasan terhadap pelaksanaan haji tahun 2025. Persiapan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan juga aman, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana haji serta perlindungan hak-hak jemaah. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di TVR 17. Apakah yang akhirnya menjadi langkah konkret yang dibawa di PYC ini? Yang ketiga tentu menghukum Israel secara diplomasi ataupun boykot. Sampai sekarang kerangka paling realistis two-state solution. Bahwa kemerdekaan Palestina wajib hukumnya. Jadilah anggota OKI yang sekarang ini rata-rata negara berkembang jadi negara maju. Semua
anggota dari OPI menyerukan hal yang sama. Oke, mereka menyatakan Free Palestine dan mereka minta untuk diadili di Mahkamah Internasional. Karena korban yang banyak itu adalah korban ibu dan anak. Bisa mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, terutama juga di masyarakat internasional untuk menyuarakan Free Palestine. Kembali di TVR 17 dengan memperhatikan dinamika kebijakan dan juga tantangan teknis di lapangan, Tim Muas Haji DPR RI bertekad untuk melaksanakan tugasnya secara objektif, profesional dan juga berpihak pada kepentingan jemaah. Lantas apa saja poin sorotan dalam pengawasan haji tahun ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elsa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung untuk Anda dan DPR RI melalui Tim Muas atau Tim Pengawas Haji saat ini sedang melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini dengan fokus kepada evaluasi secara menyeluruh dan juga persiapan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan maksimal, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan kepada seluruh jamaah haji khususnya yang dari Indonesia. Dan tentu dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengawas Haji ada beberapa catatan dan juga evaluasi terutama perbaikan daripada pelaksanaan ibadah haji dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini akan saya wawancarai langsung Bapak Marwanda Sopang selaku Tim Pengawas Haji dan juga Ketua Komisi 8 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak, dari kita melihat berbagai persiapan, sudah bagaimana persiapan Tim Muas Haji tahun ini dan apa catatan yang ditekankan untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun ini, Pak? Ya, rapat hari ini yang dipimpin oleh pimpinan DPR, Wakil Ketua Bidang Korkesra, Pak Haji Cucun Samsul Rijal, yang memimpin kita untuk melakukan pengawasan haji di tahun ini. Dalam hal persiapan, kita sudah mengawal sejak awal keputusan panja, kesepakatan yang telah diputuskan, yang menjadi layanan pemerintah terhadap jamaah haji Indonesia. Hari ini kita melakukan langkah koordinasi dengan seluruh para anggota Tim Muas, aspek-aspek apa saja yang menjadi objek pengawasan kita. Tentunya semua itu adalah layanan terbaik bagi jamaah Indonesia, kepastian sebagaimana keputusan di dalam panja. Karena itu kita sudah mencoba melihat langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Sampai hari ini kita melihat sudah berada dalam posisi dan di jalan yang memenuhi kriteria dan keputusan kita di dalam panja. Namun demikian nanti di dalam pelaksanaan persiapan keberangkatan ini kita menekankan kepada teman-teman anggota Tim Muas benar-benar melakukan tugas dengan baik dalam kaitan terwujudnya layanan terbaik bagi jamaah. Apakah itu di pemondokan, catering, kemudian armada, dan khususnya di Armusna. Oke, dari evaluasi tahun lalu Pak, apa yang menjadi catatan penting dari Tim Muas tahun ini Pak? Hari ini ada perkembangan karena di Saudi itu sudah membuka lebar bahwa yang melayani jamaah haji itu dilakukan oleh syarikat. Perusahaan dan PT, dan hari ini PT-nya tidak satu sampai angka 7-8 syarikah yang melayani jamaah haji Indonesia khususnya di Armusna. Dengan 8 perusahaan ini tentu akan ada kompetisi yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik. Pada saat kita pengawasan beberapa minggu lalu ada semacam statement dari setiap syarikah ini, kami akan memberikan kejutan layanan terhadap jamaah haji Indonesia. Ini pertanda bahwa kita sudah mulai mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melayani itu tidak memadai dan tidak cukup hanya dilayani oleh satu syarikat. Ada 221.000 jamaah haji tahun ini dari Indonesia. Bagaimana Tim Muas Haji DPR RI bisa memastikan bahwa pelayanannya bisa optimal untuk seluruh jamaah tahun ini, terutama untuk yang lansia, Pak? Ada yang paling kredit prosesi haji itu yaitu pelaksanaan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kredit itu terjadi di seputaran pergeseran dari Arafah menuju Musdalifah.
di Musdalifah dan menuju ke Mina. Kami sudah memberi beberapa saran-saran kepada pemerintah dalam kaitan penanganan potensi koridor itu. Pemerintah sudah mengambil langkah, yaitu skema murur. Murur itu di Musdalifah tidak turun dari kendaraan, melakukan mabit. Mabitnya di dalam kendaraan. Siapa yang akan mengisi bus yang mabit itu diutamakan para lansia. Kemudian di tenda Mina itu, karena tenda Mina itu tidak pernah bertambah lebar, karena Minanya tetap seperti itu lebarnya. Tapi jamaah terkadang bertambah, tapi paling tidak 203.000 akan berada di tenda Mina. Maka posisi ini tetap saja menjadi sulit bagi jamaah untuk bergerak karena begitu sempitnya ruang Mina. Maka DPR menyetujui skema apa yang disebut dengan tanazul. Tanazul itu jamaah tidak tidur di tenda, tetapi tidur di hotel. Hotel yang berada di seputaran tempat melontar atau jamarot. Berapa jaraknya? Jarak dari tempat melontar atau jamarot ke hotel itu 1 km atau 1,2 km. Sementara jarak antara tempat melontar dengan tenda di Mina itu mencapai 5-5 km. Siapa yang akan kita tempatkan yang berada di tanazul itu, yang di hotel-hotel? Kita utamakan para lansia yang mengalami kesulitan bila ditempatkan di tenda Mina. Oke, baik Pak. Tentu ini kita berharap bahwa ini adalah salah satu upaya perbaikan yang dilakukan dan diupayakan oleh tim WAS DPR Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Tentu kita berharap bahwa semuanya bisa berjalan lancar dan juga ibadahnya juga dapat berjalan lancar. Sekian dari saya dan terima kasih banyak Bapak Marwan. Selamat melanjutkan tugas dan sekian dari saya Elisa Purba kembali ke studio. Pemirsa, selanjutnya apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Saya paling yang terjauh baru sampai half marathon. 22,5 ya. 23. Ngerti nggak ya, Jun? Enggak. Bang Riko terkenal sebagai pewaris adat budaya Lampung. Ya, bagaimana kita terus mendongkrak potensi wisata, menjual nama Lampung, tidak hanya berskala lokal, tapi juga bisa berskala nasional. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Travel so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Masih bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa TVR Parlemen. Kita akan bahas apa saja nih yang kira-kira ramai diperbincangkan di media online, tentunya terkait dengan kinerja DPR RI. Yang pertama terkait dengan Ketua DPR RI Puan pimpin pengesahan Jakarta Declaration hasil sidang PUIC yang minta Israel diisolasi. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memimpin sidang pengesahan hasil Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States ke-19, di mana DPR RI bertindak sebagai tuan rumah.
Sidang Forum Uni Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam ini menghasilkan resolusi bertajuk Jakarta Declaration yang harus diadopsi oleh semua anggota PUIC termasuk soal isu Palestina. Dalam Jakarta Declaration, Forum PUIC menegaskan dukungan atas kemerdekaan Palestina dan PUIC menuntut penghentian serangan Israel ke Gaza dan sekitarnya serta menolak segala seruan untuk menggusur atau merelokasi penduduk Palestina. Selain itu, Jakarta Declaration juga memuat dorongan agar anggota PUIC dan masyarakat global serta komunitas internasional menjatuhkan sanksi kepada Israel termasuk melakukan isolasi. Mari kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa yang tentunya juga menjadi sorotan di media online, yaitu Puan dorong Indonesia Iran perkuat industri halal untuk pasar global. Mari kita saksikan di sini di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran Muhammad Bagher di ruang delegasi DPR RI pada Kamis lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebagaimana diketahui bagi Indonesia, Iran merupakan salah satu mitra dagang yang menjadi pasar berbagai komoditas ekspor nasional. Dalam semangat memperkuat kerjasama ilmiah dan teknologi, Puan menyambut baik proses finalisasi nota kesepahaman antara Indonesia dan Iran di bidang nanoteknologi dan bioteknologi yang diarahkan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan. Selain itu, kerjasama pendidikan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan kedua negara, seperti pertukaran delegasi akademisi dari kedua negara hingga program beasiswa bersama. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Ketua DPR RI yang memimpin pengesahan Jakarta Declaration hasil sidang PUIC yang meminta Israel untuk diisolasi, serta Ketua DPR RI juga yang mendorong Indonesia-Iran untuk memperkuat industri halal untuk pasar global. Terima kasih atas perhatian Anda, kembali ke rekan Anggun. Baik, terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi pemirsa sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.